hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, Kak Jessi apa kabar Kak? Baik, kalau Kak Kesia? Puji Tuhan baik. Nah, adik-adik yang di rumah apa kabar? Nah, semoga baik. Semoga baik semua ya. Nah, hari ini kita udah balik lagi nih di hari Minggu. Nah, adik-adik tahu kan hari Minggu biasanya kita ngapain? Kita mau ibadah. Nah, semoga adik-adik selalu baik dan sehat di rumah. Kita mau nyanyi dulu ya Kak. Yes. Kita mau nyanyi lagu bertambah-tambah dalamnya. Masih ingat? Kita mau nyanyi bertambah-tambah dalamnya. Sebelum kita mulai memuji Tuhan lagi, kita mau bertemu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hari Hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak, biar lebih semangat lagi, kita mau nyanyi masih yang bergerak-gerak. Jadi walaupun di rumah aja tetap nyanyi, tetap bergerak-gerak. harus tetap semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Jalan serta Yesus. Nah, tapi pakai gerakan. Jalannya kemana dulu nih Kak? Kiri dulu atau kanan dulu? Kanan dulu. Nah, jadi kita madep kanan dulu. Nanti kalau ada kata jalan kita putar. Nah, jadi setiap ada kata jalan di lagu itu kita balik kanan. Bisa semuanya? Bisa. Ya. Kanan dulu, abis itu baru ke kiri ya Kak? Oke, yuk kita semua balik ke kanan. Kita nyanyi bareng-bareng. Sekali lagi tapi lebih cepat sedikit.
Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar, kita sudah mendengar cerita tentang bayi Musa yang lahir lalu diselamatkan. Wah, adik-adik bagus ya ceritanya minggu lalu. Musa lahir, dia harus dihanyutkan di sungai. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan. Kita masih tentang Musa. Nah, tapi apa yang akan dilakukan Musa kira-kira? Walaupun Musa sudah diselamatkan, dia jadi anak yang putri Firaun, dia mau nggak ya dipanggil sama Tuhan jadi pelayannya Tuhan? Mau tetap ikut Tuhan Yesus gak ya? Mau nggak ya? Nah, kita mau dengar ceritanya, tapi sebelum kita dengar ceritanya, kita mau dengar dia panggil nama saya. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu.
bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Adik-adik, minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberi pengharapan di tengah kesulitan yang sedang dialami oleh keluarga Musa dan juga seluruh bangsa Israel yang ada di Mesir. Pengharapan yang diberikan Tuhan diawali dengan menyelamatkan bayi Musa yang akhirnya diangkat anak oleh putri Firaun. Musa dididik dan dibesarkan di tengah lingkungan istana. Dan kini Musa telah bertumbuh besar. Suatu hari Musa melakukan kesalahan, sehingga Musa menjadi takut dan akhirnya lari dari Mesir, dan tibalah ia di daerah Midian. Saat itu Musa sedang duduk di sebuah sumur. Ia melihat ketujuh anak perempuan Yitro, seorang imam Midian, datang menimba air agar mereka dapat memberi minum domba-dombanya. Di saat yang bersamaan, datanglah para gembala yang mengusir perempuan-perempuan itu. Melihat hal itu, Musa bangkit menolong perempuan itu dari para gembala. Setelah mengalami pertolongan dari Musa, para perempuan ini kembali ke rumahnya dan menceritakan tentang semua yang telah terjadi kepada ayah mereka. Mendengar hal ini, Yitro, ayah mereka, mengundang Musa untuk makan di rumahnya dan memberikan salah satu anaknya yang bernama Zipora untuk menjadi istri Musa. Setelah itu, Musa dan Zipora tinggal di Midian dan mereka hidup sebagai keluarga. Suatu hari, ketika Musa sedang menggembalakan kambing dombanya, ia melihat sebuah api yang keluar dari semak duri. Namun semak duri itu tidak terbakar. Karena penasaran, Musa mendekat ke arah api yang keluar dari semak duri tersebut. Dan Musa mendengar sebuah suara yang memanggil namanya. "Musa, Musa." Mendengar namanya dipanggil, Musa pun menjawab, "Ya Allah." Musa dengan yakin menjawab karena ia mengetahui bahwa Allah lah yang memanggilnya. Ini membuktikan bahwa Musa tetap mengingat Allah, meskipun ia sudah sangat lama tinggal di Midian. Allah mengatakan kepada Musa bahwa Allah telah mendengar keluhan umatnya di Mesir. Oleh karena itu Allah ingin menolong umatnya agar mereka terbebas dari Mesir dan tinggal di tanah yang kaya dengan susu dan madunya. Untuk melakukan rencananya itu, Allah mengutus Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa mendengar tugas yang diberikan Allah, Musa menolaknya karena ia merasa tidak percaya diri. Musa ragu akan kemampuannya. Ia yang seorang gembala kambing domba mendapat tugas yang berat dari Allah. Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Namun Allah meyakinkan Musa bahwa penyertaannya akan selalu ada untuk Musa. Belum puas dengan jawaban Allah, Musa kembali dengan pertanyaan lain. Apa yang harus ia jawab jika bangsa Israel bertanya siapakah nama Allah yang mengutusnya untuk membebaskan mereka? Mendengar pertanyaan Musa, Allah menjawab dengan tegas bahwa namanya Aku adalah Aku. Nama inilah yang membuat bangsa Israel tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang mempunyai kekuasaan
Dengan seluruh kekuasaan dan kemampuannya, Allah dapat melakukan segala hal sekalipun manusia meragukannya. Adik-adik, melalui firman Tuhan pagi ini, kita belajar bahwa ketika Allah mengutus Musa, maka Allah menyertai Musa dengan cara memberikan rasa percaya diri ketika harus berbicara di depan Firaun dan bangsa Israel yang dipimpinnya. Allah juga memberikan kemampuan dan semangat kepada Musa dalam melakukan tugas yang telah diberikan. Sekalipun awalnya muncul ketakutan, keraguan, serta kesulitan, namun akhirnya Musa percaya pada janji penyertaan Allah yang selalu dapat diandalkan. Ketika Musa percaya pada janji penyertaannya, Musa dimampukan untuk melakukan tugas dengan setia apapun tantangannya. Bagaimana sekarang dengan adik-adik? Jika di antara adik-adik ada yang masih kesulitan untuk membaca, menulis, atau berhitung, tidak usah khawatir dan sedih ya. Allah akan menyertai melalui mama, papa, atau kakak yang dapat menolong adik-adik ketika belajar. Sehingga adik-adik akhirnya mampu melakukan tugas sekolah dengan baik. Atau di antara adik-adik ada yang belum berani untuk memimpin doa ketika makan bersama keluarga. Adik-adik tidak usah takut dan ragu untuk mencobanya. Caranya adalah adik-adik dapat menuliskan doanya terlebih dahulu, menghafalkannya, dan mencoba untuk memimpin. Semakin sering adik-adik melakukan hal ini, maka adik-adik akan menjadi anak yang berani untuk memimpin doa, tidak hanya berani di rumah, tetapi di sekolah minggu dan di sekolah. Hal ini bisa terjadi karena Tuhan menyertai. Ketika kita merasa kesulitan atau ragu untuk melakukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan, berdoalah, minta pimpinan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong, menyertai, dan memampukan adik-adik. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Pagi ini kami dapat belajar firman Tuhan tentang janji penyertaan Tuhan bagi kami. Ketika kami dalam kesulitan, ketakutan, atau keraguan dalam melakukan tugas, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, sehingga kami menjadi percaya diri dan dimampukan mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, aktivitas sekolah minggu pagi ini adalah adik-adik mengirimkan video ketika adik-adik mendoakan mamah papa. Ya, pagi ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang berani berdoa, terutama mendoakan orang tua kita. Ditunggu kiriman videonya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mau dipanggil oleh Tuhan. Gak cuma dipanggil aja, tapi ternyata Tuhan juga selalu menyertai kita gitu. Nah adik-adik, gak cuma Tuhan menyertai Musa, tapi Tuhan juga pasti menyertai adik-adik di rumah, menyertai kita semua. Nah tadi kita udah nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau nyanyi lagi, tapi ada tambahan di akhirnya. Mungkin kita bisa contohin dulu nanti adik-adik di rumah. Ikutin ya. Oke.
kita mau juga ya seperti Musa tadi mau mendengar panggilan Tuhan dan kita mau menjawabnya dengan sukacita, dengan pikiran. Nah sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan kita. Nah karena kita masih belum bisa ke sekolah minggu beribadah bersama-sama, jadi kita kumpulin dulu di rumah persembahannya. Nanti kalau misalnya memang kita sudah bisa lagi bersama-sama datang ke sekolah minggu, nanti kita mau berikan bersama-sama juga. Nah sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Jarinya, jari telunjuknya, jari tengahnya yang paling panjang, jari manisnya, dan jari kelingking yang paling kecil. Oke, kita mau nyanyi ibu jari, jari telunjuk. Bisa semua ya? Tuhan Yesus, dalam nama